Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Jessica Nurul, NPM 10121032 dari kelas C5 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa yang diampu oleh Bapak Indra Jatiwibowo STMM. Di video kali ini saya akan mereview materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Indra Jatiwibowo STMM. Selamat menonton. Masuk materi yang pertama, ada komunikasi pemasaran jasa. Komunikasi pemasaran jasa adalah proses penyampaian informasi, nilai, manfaat, dan pesan yang terkait dengan layanan yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar target pasar. Berbeda dengan produk fisik, komunikasi pemasaran jasa fokus pada promosi dan pemahaman akan karakteristik intangible layanan yang ditawarkan. Komunikasi pemasaran jasa adalah strategi yang penting dalam membentuk persepsi pelanggan tentang nilai dan kualitas layanan yang ditawarkan. Selanjutnya ada strategi komunikasi pemasaran jasa. Strategi komunikasi pemasaran jasa mencakup berbagai pendekatan yang ditujukan untuk menyampaikan nilai, manfaat, dan keunikan layanan kepada pelanggan potensial. Ada beberapa strategi yang umum digunakan dalam komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama, ada penekanan pada nilai dan manfaat. Dalam hal ini, yang pertama ada pengenalan nilai unik, yang kedua demonstrasi manfaat. Poin kedua ada personalisasi dan interaksi, mencakup personalisasi komunikasi dan interaksi langsung. Yang ketiga, cerita dan pengalaman pelanggan, mencakup testimoni pelanggan dan kisah penggunaan nyata. Yang keempat, edukasi dan informasi, mencakup materi edukasi dan menyajikan pengetahuan. Yang kelima, ada branding dan identitas, mencakup pembangunan merek, komunikasi identitas, dan pemanfaatan teknologi. Yang keenam, hubungan masyarakat dan kemitraan, mencakup event dan kemitraan. Yang selanjutnya ada elemen komunikasi pemasaran jasa. Yang pertama ada advertising atau periklanan. Yang kedua ada public relation atau hubungan masyarakat. Yang ketiga sales promotion atau promosi penjualan. Yang keempat personal selling atau penjualan personal. Yang kelima, yang terakhir ada digital marketing atau pemasaran digital. Komunikasi pemasaran jasa adalah strategi yang kompleks yang melibatkan berbagai elemen untuk membangun citra merek yang kuat dan mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan. Materi lengkap ini membantu dalam memahami dalam menerapkan strategi komunikasi efektif dalam konteks layanan. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran terintegrasi atau Integrated Marketing Communication atau IMC. Adalah pendekatan strategi dalam pemasaran yang menyatukan berbagai elemen komunikasi pemasaran ke dalam satu strategi yang terkoordinasi. Konsep ini menggabungkan berbagai alat komunikasi pemasaran seperti periklanan, promosi penjualan, public relation, pemasaran langsung, dan strategi komunikasi lainnya untuk mencapai tujuan pemasaran secara efektif. Selanjutnya, materi yang kedua ada pengelolaan manajemen SDM di bidang jasa. Manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan bidang jasa dalam konteks manajemen pemasaran jasa memiliki beberapa komponen kunci. Yang pertama, perencanaan kebutuhan sumber daya manusia, mencakup analisis kebutuhan, perencanaan kebutuhan di masa depan. Kedua, ada perekrutan dan seleksi, mencakup definisi peran, proses seleksi. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan, mencakup orientasi dan pelatihan awal, dan pengembangan karir. Yang keempat, ada evaluasi kinerja dan umpan balik, mencakup penilaian kinerja berkala. Kedua, umpan balik konstruktif. Yang kelima, ada kompensasi dan penghargaan, mencakup sistem kompensasi yang adil, dan penghargaan dan pengakuan.
Yang keenam, ada manajemen perubahan, mencakup komunikasi efektif dan keterlibatan karyawan. Yang ketujuh, ada keseimbangan kehidupan kerja, mencakup keseimbangan yang sehat dan fleksibilitas. Yang kedelapan, kesinambungan dan pemeliharaan budaya perusahaan, mencakup budaya organisasi dan pemeliharaan budaya itu sendiri. Pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan jasa dalam konteks manajemen pemasaran jasa bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan, motivasi, dan dukungan yang diperlukan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi kepada pelanggan. Nah, selanjutnya masuk pada materi yang ketiga, adalah kualitas pelayanan jasa. Kualitas jasa adalah kemampuan suatu layanan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, serta kemampuan layanan tersebut untuk menciptakan kepuasan bagi konsumen. Kualitas jasa seringkali diukur melalui berbagai dimensi, seperti keandalan, kecepatan, responsif, jaminan, dan empati yang diberikan oleh penyedia layanan kepada pelanggan. Hal ini mencakup segala aspek layanan yang menciptakan pengalaman yang positif dan memuaskan bagi konsumen. Kualitas jasa memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek. Ini mempengaruhi kepuasan pelanggan, reputasi bisnis, dan pertumbuhan jangka panjang. Ada beberapa peran penting kualitas jasa. Yang pertama, ada kepuasan pelanggan. Yang kedua, reputasi bisnis. Yang ketiga, keunggulan bersaing. Yang keempat, peningkatan efisiensi operasional. Yang kelima, pertumbuhan bisnis. Yang keenam, ada pengambilan investasi atau ROI. Yang ketujuh, kepercayaan dan kesetiaan pelanggan. Yang kedelapan, ada inovasi. Dengan memperhatikan peran penting kualitas jasa dalam bisnis, perusahaan biasanya berusaha untuk terus meningkatkan kualitas layanan mereka untuk memenuhi atau bahkan melampaui harapan pelanggan. Selanjutnya, materi yang keempat, ada model kualitas jasa. Secara sederhana, kualitas berarti kesesuaian dengan spesifikasi pelanggan. Kualitas bukanlah memenuhi sejumlah kriteria yang ditetapkan perusahaan atau instansi, sebaliknya, kualitas adalah memenuhi kriteria yang ditetapkan pelanggan. Kunci mencapai jenis kualitas ini karena itu adalah mengetahui siapa pelanggannya dan apa yang mereka inginkan. Sektor jasa yang menghasilkan produk berupa pelayanan memiliki sifat yang khas, maka penggunaan teknik manajemen kualitas standar tidaklah sesuai karena sifatnya yang khas tersebut. Beberapa peneliti dan akademisi mengembangkan beberapa metode untuk menemukan, mengukur, dan menganalisa determinan dari kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan perlu diukur setidaknya karena 3 alasan, yaitu hasil pengukuran dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara sebelum dan sesudah terjadi perubahan pada suatu organisasi. Pengukuran diperlukan untuk menemukan letak permasalahan yang terkait dengan kualitas. Hasil pengukuran diperlukan untuk menetapkan standar pelayanan kualitas. Dimensi kualitas itu tergantung pada subjek penyedia jasa dengan berfokus pada objek yang dilayani. Menurut David Garvin dalam layout 2007 memperkenalkan subjek kualitas yang diterapkan pada produk sistem informasi dan telah mengidentifikasi 8 dimensi yang berbeda, yaitu yang pertama kinerja. Seberapa baik suatu sistem informasi melakukan apa yang memang harus dilakukannya. Yang kedua ada features, tampilan dari pernak-pernik yang melengkapi atau meningkatkan fungsi dasar pada sistem layanan informasi. Yang ketiga, ada keandalan. Bagaimana kemampuan sistem informasi untuk bertahan selama penggunaan yang biasa. Yang keempat, kesesuaian. Seberapa baik sistem informasi tersebut sesuai dengan standar. Yang kelima, daya tahan atau durability adalah ukuran umur ekonomis sistem informasi dan teknologi modern memungkinkan hal ini. Yang keenam, kemudahan perbaikan. Sistem informasi yang digunakan untuk jangka waktu lama sering harus diperbaiki atau dipelihara. Yang ketujuh, ada keindahan. Keindahan atau estetik suatu sistem informasi terletak bagaimana produk tersebut dilihat dan dirasakan.
dapat menjadi dimensi yang penting. Yang kedelapan, ada persepsi. Setiap layanan dapat mempengaruhi persepsi pemakai secara objektif. Yang selanjutnya ada metode circular. Metode circular adalah suatu kuesioner yang digunakan untuk mengukur kualitas jasa. Cara ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Chatham, Parasuraman, dan Berry, dan telah digunakan dalam mengukur berbagai kualitas jasa. Dengan kuesioner ini, kita bisa mengetahui seberapa besar celah atau gap yang ada di antara persepsi pelanggan dan ekspektasi pelanggan terhadap suatu perusahaan jasa. Kuesioner circular dapat diubah-ubah atau disesuaikan agar cocok dengan industri jasa yang berbeda-beda pula, misalnya bank, restoran, atau perusahaan telekomunikasi. Metode circular merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap atau kesenjangan yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap pelayanan yang telah diterima dengan harapan terhadap yang akan diterima. Pengukurannya, metode ini dengan mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, sehingga akan diperoleh nilai gap yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap layanan yang diterima dengan harapan konsumen terhadap layanan yang akan diterima. Namun, secara umum, memang belum ada keseragaman batasan tentang konsep survive quality atau circular. Materi yang selanjutnya ada kepuasan pelanggan di bidang jasa. Salah satu cara agar kepuasan konsumen dapat tercapai adalah dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Menurut Parasuraman, dalam Natalisan 2007, kualitas didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan konsumen atas jasa yang mereka terima. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kekecewaan seseorang yang muncul setelah membandingkan antara persepsi terhadap kinerja suatu produk dengan harapan-harapannya. Dalam menentukan standar kepuasan pihak perusahaan, pembuat produk atau pembentuk jasa hanya akan mampu memperkirakan, mereka-reka, dan mencoba mengarahkan produk barang atau jasanya ke arah kepuasan konsumen berdasarkan tanggapan pelanggan di masa lalu yang didapat dari hasil riset atau penelitian. Menurut Kotler, 2004 mengidentifikasi 4 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran, yang kedua, survei kepuasan, yang ketiga, ghost shopping, yang keempat, last customer. Selanjutnya, materi yang keenam, ada penanganan, pengaduan, dan pemulihan layanan pemasaran jasa. Dalam apapun yang berkaitan dengan penyediaan layanan, kegagalan layanan tidak dapat dihindari. Kegagalan layanan terjadi ketika kinerja layanan yang berada di bawah ekspektasi atau harapan pelanggan sedemikian rupa sehingga menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Dalam penyediaan layanan jasa maskapai penerbangan, kita sering mendengar maskapai tertentu yang selalu mengalami delay atau penundaan penerbangan. Calon penumpang kemudian memberikan keluhan dan menyatakan tidak puas terhadap layanan yang diberikan karena penundaan penerbangan yang sering terjadi. Tidak jarang, calon penumpang menuntut ganti rugi material ke penyedia layanan karena penundaan ini. Itu sebagai salah satu contoh kegagalan layanan. Selanjutnya ada prinsip sistem pemulihan layanan yang efektif. Pemulihan layanan merupakan salah satu cara untuk mencapai loyalitas pelanggan. Pengembangan kebijakan pemulihan layanan yang efektif telah menjadi fokus penting dari banyak inisiatif retensi pelanggan. Kebijakan pemulihan layanan melibatkan tindakan yang diambil oleh perusahaan sebagai penyedia layanan untuk menanggapi kegagalan layanan. Pemulihan layanan tidak hanya mencakup respon atau tindakan penyedia layanan untuk memperbaiki kegagalan, tetapi juga tindakan yang diambil untuk memperbaiki ketidakpuasan emosional atau bahkan kemarahan pelanggan. Pemulihan layanan membutuhkan tindakan untuk mempengaruhi perilaku pelanggan
dan pada akhirnya dapat memperkuat loyalitas pelanggan kepada perusahaan. Selanjutnya ada dampak pemulihan layanan yang efektif pada loyalitas pelanggan. Pelanggan tetap setia saat perusahaan menciptakan nilai bagi mereka. Keluhan yang ditangani dengan baik dapat dilihat sebagai sumber keuntungan atau profit center, bukan biaya utama. Ketika pelanggan yang tidak puas akan pelayanan dan komplain, perusahaan kehilangan lebih dari sekedar nilai transaksi selanjutnya. Mungkin juga kehilangan aliran keuntungan jangka panjang dari pelanggan itu dan dari siapapun yang terhalang untuk memberikan masukan perusahaan itu karena komentar negatif dari seorang pelanggan yang tidak bahagia. Walaupun begitu, banyak perusahaan yang belum menyetujui konsep bahwa berinvestasi dalam pemulihan layanan yang dirancang untuk melindungi mereka dalam keuntungan jangka panjang. Masuk pada materi yang terakhir, materi yang ketujuh, ada pemasaran jasa pada e-business. E-business adalah perluasan dari e-commerce, di mana tidak hanya pembelian, pembayaran barang, dan pelayanan, tetapi juga disertai pelayanan konsumen, kolaborasi dengan partner bisnis dengan dukungan elektronik sebagai alat transaksi atau organisasi. Dalam penerapannya, e-business akan menggunakan seluruh mata rantai dalam proses bisnisnya. E-business merupakan isu menarik dalam pemanfaatan teknologi multimedia. Hal ini terkait dengan upaya peningkatan industri dan perdagangan. Kegiatan e-business ini dibagi dalam 3 jenis. Pertama, bisnis ke bisnis atau business to business. B2B yang meliputi kegiatan penyediaan jaringan pemasukan, pemasaran, dan lain-lain. Kedua, bisnis ke konsumen atau business to customer atau B2C yang meliputi kegiatan retail, jasa keuangan, dan lain-lain. Ketiga, bisnis di internet atau business on the internet yang meliputi kegiatan pelatihan, otomatisasi penjualan, dan lain-lain. Aktivitas e-bisnis dengan memanfaatkan jaringan teknologi ini akan mempengaruhi pola pelayanan yang selama ini berlangsung. Mike Jontner, Stephen Webrow, dan Matthew Mitter tahun 2000 memaparkan perubahan yang terjadi pada pelayanan dengan penekanan pada bagaimana e-counter dapat dikembangkan melalui teknologi yang tepat. E-bisnis merupakan suatu aktivitas yang memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat melakukan setiap kegiatan bisnisnya baik dengan pemasok, pelanggan, kreditor pemerintah, media massa, dan juga termasuk penggunaan teknologi untuk mendesain kembali proses internalnya. E-bisnis saat ini merupakan kunci atau faktor penyuksesan perusahaan yang dapat membuat perusahaan terus berkembang dan maju. Dengan pemanfaatan bisnis dengan cara ini dapat memberikan kepuasan konsumen atas fasilitas yang cepat dan memadai. Dalam penerapan e-bisnis haruslah diperhatikan juga aspek security karena di dunia internet sangat riskan terhadap keamanan perusahaan. Dan mungkin itu saja materi yang dapat saya review. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.